Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian. Mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan bersemangat. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak, yaitu perilaku dan sikap hidup seorang muslim yang menjadi cerminan keimanan. Materi ini akan membantu kita memahami pentingnya akhlak dalam membangun karakter pribadi, keluarga, hingga bangsa, agar kita mampu menjadi pribadi yang mulia dan teladan di masyarakat. Kita juga akan memahami karakter teladan Nabi Muhammad, memberikan contoh untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter bangsa melalui perilaku etis. Konsep akhlak mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral. Rasulullah sebagai uswatun hasanah menunjukkan teladan akhlak mulia. Implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari menjadi penuntun karakter bangsa, membentuk masyarakat yang beretika dan berintegritas tinggi. Akhlak secara umum adalah sikap dan tingkah laku yang berasal dari kata khuluk, berarti perilaku. Ini adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang, menjadi sumber perbuatan yang muncul spontan tanpa pertimbangan. Akhlak menghubungkan makhluk dengan khaliknya, mencerminkan tata nilai dari khalik terhadap makhluknya. Karakteristik akhlak berasal dari jiwa yang dalam, memunculkan perbuatan spontan tanpa pertimbangan. Ini membedakannya dari moral, etika, adat, dan asusila. Moral adalah ide-ide sosial, etika menilai baik buruk dengan akal, adat adalah kebiasaan masyarakat, dan asusila adalah prinsip tingkah laku. Akhlak berasal dari jiwa, pusat kendali hidup manusia yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak adalah aktualisasi nilai-nilai wahyu, memperjelas kemuliaan tujuan Islam. Akhlak mulia adalah tujuan utama misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah adalah uswatun hasanah, teladan sempurna dalam akhlak. Beliau memiliki sifat dasar agung seperti al-basyariyah, al-ishmah, asy-syidiq, al-fatanah, amanah, at-tabligh, dan al-iltizam. Perilaku beliau menjadi sumber fikih ahkam, menjadikannya model ideal bagi setiap mukmin dalam berperilaku, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam akhlak, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Beliau memiliki sifat dasar agung, manusiawi, terpelihara dari kesalahan, benar, cerdas, amanah, menyampaikan, dan komitmen. Perilaku beliau menjadi sumber hukum dalam fikih, menjadikannya model ideal bagi setiap mukmin. Akhlak sebagai penuntun karakter bangsa mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri dan sesama. Kepada Allah kita bersyukur, bertasbih, beristighfar, bertakbir, dan berdoa. Kepada diri sendiri kita bersabar, bersyukur, tawadu, jujur, dan amanah. Kepada keluarga, kita berbakti pada orang tua, adil terhadap saudara, dan mendidik anak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup syukur, tasbih, istighfar, takbir, dan doa. Akhlak kepada diri sendiri melibatkan sabar, syukur, tawadu, jujur, dan amanah. Dalam keluarga, penting berbakti pada orang tua, bersikap adil terhadap saudara, dan mendidik anak dengan baik. Menghormati orang yang lebih tua adalah dasar akhlak, menunjukkan penghargaan dan kebijaksanaan. Kepada yang lebih muda, kita berikan perhatian dan kasih sayang, membimbing mereka dengan baik. Dalam pergaulan dengan teman sebaya, penting menjaga kerjasama yang harmonis. Toleransi dan penghargaan terhadap yang berbeda agama memperkuat kehidupan sosial yang damai. Akhlak kepada bangsa dan negara mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai aturan negara dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga negara yang baik berkontribusi positif. Muslim melihat alam sebagai amanah Allah, wajib disyukuri dan dikelola untuk kesejahteraan manusia dan makhluk lain, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Implementasi akhlak terpuji seperti sabar, jujur, amanah, adil, kasih sayang, dan tepat janji adalah fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, akhlak tercela seperti dengki, iri hati, angkuh, dan ria harus dihindari.
Memahami dan menerapkan akhlak ini membantu menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam komunitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pengetahuan yang dibagikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.